sosok itu bilang lagi, perempuan ini adalah anak durhaka, tidak mengurus orang tuanya. Maka orang tuanya menjualnya kepadaku. Dia milikku. Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel, KAL channel. Oke, kenalin, nama aku Alisa atau biasa dipanggil KAL ya. Jadi kali ini di konten aku yang sekarang nih, aku mau ceritain tentang pengalaman teman aku. Dia itu disantet sama ibu kandungnya sendiri. Serem gak? Bukan serem, tapi sedih juga kan. Miris kok bisa sih ibu kandung gitu kan. Oke. Nah, semua namanya pokoknya aku samarin. Terus juga intinya aku jaga privasi dari temenku inilah. Kita sebut aja temenku namanya ini Santi ya. Oke, pertama-tama aku mau kasih tahu dulu latar belakang dari si Santi ini gimana. Nah, Santi ini dia punya 2 orang saudara, atau dia ini satu pasang lah gitu. Bukan satu pasang sih, dia punya adik. Nah dia ini anak pertama gitulah. Santi jadi yatim itu pas dia kelas 2 SD. Nah, terus Santi itu cuma bersekolah sampai di kelas 2 SMP. Jadi dia ini putus sekolah gitu guys, karena ketiadaan biaya dan ya kesulitan hidup. Hidup Santi itu penuh sama kekurangan, penderitaan, sedih lah pokoknya. Dia itu sambil sekolah, dia sambil kerja juga. Intinya dia itu fight banget lah buat hidup dia gitu. Bukan anak yang menyek-menyek yang bisa dikit-dikit orang tua, enggak, dia enggak gitu. Kita bedah sekarang tentang mamanya si Santi ini. Mamanya Santi ini bisa dibilang seorang ibu yang kejam sama anaknya, ringan tangan, suka mukul gitulah, plus matre. Iya, soalnya Santi sendiri yang ngomong gitu ke aku, katanya mamanya ini matre gitu. Malangnya lagi si Santi ini, ujian dia kayaknya gak kelar-kelar deh dari pas habis dilahirin gitu kan. Malangnya lagi si Santi ini, setelah dia putus sekolah kan pas dia kelas 2 SMP, berarti kan umur dia belum 17 tahun kan. Dia ini dipaksa buat kerja sama mamanya. Santi ini dipaksa kerja di warung remang-remang. Kalian bisa bayangin gak? Anak di bawah umur disuruh kerja di warung remang-remang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Santi bilang Santi itu kerja di warung remang-remang itu, dia kerja itu sekitar sudah dia masuk 2 tahunan. Santi udah 2 tahun kerja di situ. Lalu Santi ini ketemulah sama seorang laki-laki yang menurut Santi baik gitu, dan mau nerima Santi apa adanya gitulah pokoknya. Tapi si laki-laki ini punya satu syarat, aku mau serius gitu kan sama kamu, tapi kamu berhenti ya dari sini gitu. Intinya suruh berhenti dari warung remang-remang itulah, dan ya udah nikah aja gitu sama aku, kayak gitulah. Santi bilang ke mamanya kalau dia ini mau nikah sama si A gitu kan, tapi mamanya itu nolak, atau mamanya itu intinya mamanya ngelarang lah, menentang keputusan Santi ini buat nikah. Karena menurut mamanya begini, kalau seumpama si Santi ini nikah, terus siapa lagi yang mau tanggung biaya hidup mamanya gitu kan.
Tapi meski ditentang sama mamanya, si Santi ini, dia tetap nekat nikah dengan pria ini, dengan si laki-laki ini. Kita sebut aja suaminya Santi ini adalah Mas Joko ya. Nah, si Santi ini tetap nekat nikah sama Mas Joko. Karena Santi ini ngerasa batinnya udah gak kuat lagi buat kerja di WRR itu. Lalu setelah, singkat cerita nih, setelah si Santi ini 3 bulan menjalani pernikahan, Santi ini sering sakit di area perut. Nah, Santi ini suka sakit perut. Santi bilang tuh kayak diremes-remes gitu. Sakit perutnya kayak diremes-remes. Tapi yang bikin heran, dari pagi sampai sore Santi tuh nggak kenapa-kenapa. Nah, Santi tuh bakal sakit kalau udah deket waktu maghrib. Katanya tuh gitu. Jadi pas udah deket waktu maghrib nih, sakit itu perutnya si Santi. Kayak diremes-remes gitu perutnya katanya. Dan keluar juga darah seger dari Miss V-nya Santi. Bukan darah kayak darah head kita kalau lagi head gitu, enggak kayak gitu sayang, enggak. Dia keluar darahnya itu, Santi itu bilang bener-bener darah seger. Santi sama Mas Joko nih udah ikhtiar coba berobat ke dokter, dari awalnya yang puskesmas, rumah sakit gede, sampai ke spesialis kandungan, penyakit dalam dan sebagainya. Tapi dicek di USG dan lain-lain, Santi itu dibilang sama dokter gak ada apa-apa gitu. Semuanya normal. Makin hari badan Santi tuh makin kurus, pucat. Bahkan sampai pada di titik Santi itu benar-benar gak bisa bangun. Jadi dia cuma bisa tiduran aja di tempat tidurnya. Nah, diperiksa di medis udah, tapi nggak ada hasil gitu kan. Dokter juga nggak bisa kasih tahu penyakitnya si Santi ini sebenarnya apa. Nah, si Mas Joko ini sama keluarganya Mas Joko kan curiga dong otomatis. Kayaknya Santi nggak sakit medis deh gitu. Nah, sampai akhirnya suaminya Santi ini ngebawa si Santi ini ke Ustadz untuk diruqyah. Tapi Santi ini nggak ngerespon apa-apa. Itu yang pertama. Buat kalian tahu, Santi ini tinggal di kota besar. Nah, setelah itu kan udah diruqyah nih si Santi, tapi ternyata nggak kenapa-kenapa, nggak ada apa-apa gitu. Santinya biasa aja. Terus makin hari kesehatannya si Santi ini bukannya membaik, walaupun udah dikasih obat dokter, coba juga suaminya itu buat bikin syukuran di rumah dan sebagainya, tetap nggak bisa. Santi tuh nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Lalu notabene-nya memang Mas Joko ini adalah darah Jawa ya. Nah, orang tuanya Mas Joko ini kasih tahu ke Mas Joko atau menyarankan Mas Joko supaya coba istrimu itu dibawa aja ke kampung gitu kan. Coba dibawa ke kampung, golek kiai sing apik katanya gitu. Atau kalau yang nggak tahu nih, cari kiai yang bagus gitu kan, yang bagus, yang tinggi ilmunya gitu, buat ngobatin si Santi ini kayak gitu. Nah, akhirnya
saudaranya tuh semua tuh ngumpul tuh, tapi bagus nih, ipar-iparnya Santi gitu kan, keluarga dari suaminya lah intinya, ini bagus nih, mereka tuh kompak banget gitu, mau ngebantuin si Santi ini. Ya udah mas, aku yang cari mobil gitu, gitulah pokoknya Santi itu cerita. Nah, singkat cerita, akhirnya Santi ini dibawalah ke Jawa, daerah Jawa Timur, dan Santi ini pun memperbolehkan aku untuk kasih tahu ke kalian daerahnya itu di mana. Daerah di Jawa Timur adanya di Jombang. Santi ini dibawa ke pondok pesantren gitu, yang ada di Jombang ya. Tapi untuk nama pondok pesantrennya aku nggak bisa sebutin. Jadi dari kota J, Santi dibawa ke Jombang kan. Nah, dari kota J ke Jombang itu makan waktu mungkin sekitar 15 jam atau lebih ya, 15 sampai 17 jaman lah. Nah, saat perjalanan ini suaminya Santi itu bilang ngebawa Santi ini nggak mudah gitu. Di dalam perjalanan ini mobil dari yang Santi sewa ini pecah ban itu sampai 9 kali, dan mogok di jalan itu sampai 5 kali. Bisa kalian bayangin capek banget nggak tuh? Yang harusnya maksudnya bisa ditempuh itu nggak sampai 24 jam, tapi bahkan Santi itu bilang, cerita ke aku kalau lebih dari 1 hari, bahkan mau 2 hari. Dia itu pokoknya dalam perjalanan itu sampai lewatin 2 malam gitulah. Nah, dalam perjalanan juga Santi ini bukan dalam kondisi yang biasa-biasa aja, enggak. Selama perjalanan itu si Santi ini pendarahan kayak orang pendarahan lebih parah dari pendarahannya orang keguguran, kata Santi gitu loh. Sampai pokoknya tuh darah tuh kayak ngalir gitu, terus sampai ke jok-jok mobil, sampai ke lantai-lantainya mobil gitulah. Katanya si Santi itu darahnya itu sampai sebanyak itu gitu. Yang biasanya Santi itu bilang biasanya memang dia keluar darah, tapi nggak sebanyak ini gitu. Ini tuh kayak darahnya itu kayak ngucur terus gitulah pokoknya. Nah, singkat cerita, dengan perjalanan yang tidak mudah itu, akhirnya Santi, suaminya Santi beserta keluarganya ini, alhamdulillahnya sampailah di Jawa Timur, di Jombang. Terus, sesampainya si Santi dan suaminya Santi ini di Jombang, alhamdulillahnya juga Pak Kiai di sana itu menyambut Santi dan keluarganya gitu. Nyambut Santi, keluarganya sama suaminya si Santi ini. Nah, anehnya nih, kan belum diruqyah ya, belum diruqyah. Jadi baru kayak Santi itu baru mau dibawa masuk ke satu pondok pesantren itu. Baru mau dibawa masuk itu Santi tuh udah mulai aneh. Suaminya lihat gelagatnya Santi tuh udah mulai aneh, itu satu. Kedua, Santi ini tiba-tiba ngebrontak pas mau dibawa masuk gitu kan. Dibilangnya apa sih, langgar apa ya gitu. Pokoknya kata Santi tuh kayak bangunan rumah-rumah gitu, tapi kayak ngeblong gitulah. Paham nggak sih? Bingung aku juga jelasinnya, pokoknya gitulah. Ya langgar mungkin ya, dibilang langgar atau ya pokoknya satu ruangan gitulah. Nah, masukin ke dalam, dibawa masuk ke dalam nih si Santi, bawa masuk ke dalam kan. Tiba-tiba dia ngamuk kayak orang kesurupan gitu, ngamuk pokoknya dia. Sabar ya, aku minum dulu. Nah, si Santi ini baru dibawa masuk aja dia udah ngamuk. Pokoknya Santi ini udah ngamuk-ngamuk. Tapi untungnya di pondok kan rame tuh. Nah, santri-santrinya itu pada ngebantuin, alhamdulillah. Santi waktu itu katanya harus dipegangin sama 12 orang.
supaya bisa dibawa masuk ke langgar itu. Setelah dibawa masuk, Santi itu dipakein mukena, lalu diwuduin, katanya gitu. Pak Kiai lalu mulai tuh bacain si Santi ini ayat-ayat ruqyah. Belum 1 menit Pak Kiai ini baca, Santi ini ngamuknya makin parah gitu, kayak ngegeliat-geliat gitulah. Terus katanya tuh tiba-tiba aja suara Santi itu berat, kayak suara laki-laki. Terus katanya tuh sosok itu bilang gini, "Diam kau manusia munafik." Sosok itu bilang lagi, "Perempuan ini adalah anak durhaka, tidak mengurus orang tuanya. Maka orang tuanya menjualnya kepadaku. Dia milikku, dia punyaku, aku sudah membelinya," katanya. "Aku sudah membelinya." Itu kata si sosok yang ada di dalamnya si Santi ini, yang masuk ke badannya si Santi atau yang nempelin si Santi, bingung aku juga ya, pokoknya gitu. Nah, Pak Kiai itu enggak ngegubris. Pak Kiai itu terus bacain ayat-ayat ruqyah sampai 30 menit. Terus sosok di dalam tubuhnya Santi itu, alhamdulillahnya ya, mau ngelepasin si Santi. Sosok itu tapi bilang gini katanya, "Ibumu harus membayar semuanya." Lalu Santi pingsan. Setelah Santi pingsan, terus setelah ruqyah itu, setelah 1 kali di ruqyah itu, Pak Kiai minta supaya Santi sama suaminya itu nginep di pondok selama 7 hari. Supaya si Santi ini dibersihin gitulah. Singkat cerita, Santi normal-normal aja setelah di situ. Santi juga bilang dia udah nggak sakit perut selama dia ada di pondok ya. Dia nggak sakit perut, dia nggak head, nggak, maksudnya nggak ngeluarin darah gitu. Singkat cerita, setelah 7 hari berlalu, alhamdulillah Santi tuh udah sehat, bener-bener sehat, yang normalnya dia kayak gimana tuh ya udah balik lagi kayak gitu. Nah, Santi sama suaminya ini karena udah 7 hari kan numpang nginep di pondok pesantren itu terus kan gak enak. Terus izinlah pulang sama Pak Kiai. Lalu menempuh perjalanan sekitar 15-16 jam. Santi bilang Santi pun sampai nih di rumahnya Santi, di rumah kontrakannya Santi gitulah, sama suaminya. Mertuanya Santi, ipar-iparnya Santi ini seneng banget. Pokoknya keluarga itu seneng lah, happy lah lihat Santi kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Nduk, kamu udah sehat gitulah. Tapi nggak lama dari itu Santi juga dapat kabar yang kurang baik lah gitu ya. Kira-kira kabar apa itu, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak kabar apa? Adik Santi datang ke kontrakannya Santi nih. Terus adiknya ini ngabarin kalau, bilang, "Mama sakit parah Kak," bilang gitu kan. "Mama sakit parah, badannya kurus, matanya melotot, mulut mama juga menganga." Santi tanya, "Sakit apa memang?" gitu kan. Adiknya bilang, "Aku juga nggak tahu Mbak, coba Mbak lihat aja," intinya gitu. Nah,
Terus singkat cerita, Santi dengan adiknya Santi dan suaminya Santi ini datanglah ke rumah mamanya Santi untuk ngejenguk ya. Santi yang ngelihat orang tuanya dengan keadaan mengenaskan kayak begitu, nggak kuasa dia tahan tangis. Coba kalian bayangin deh kalau seumpama posisinya Santi ini kalian gitu kan, pasti sedih banget. Nah, Santi ini izin ke suaminya buat ngurusin mamanya inilah, dia bilang kan, Mas, aku boleh nggak nungguin ibu dulu gitu, urus ibu dulu sampai ibu agak sehatan. Terus suaminya bilang gini, ya udah nggak apa-apa deh kalau kamu mau urus ibumu, tapi Mas juga di sini ya. Ya Santi iya aja, orang suaminya kok gitu kan. Nah, Santi nih ngerawat mamanya 2 malam. 2 malam. Santi bilang cuma 2 malam. Mamanya nih gak bisa ngapa-ngapain, udah posisinya tuh cuma gitu aja dibilang. Matanya melotot, mulutnya menganga. Jadi kata Santi itu matanya sampai ditutup pakai perban basah gitu, dibilang Santi gitu, karena takut matanya kering gitu. Setelah 2 malam, mamanya Santi meninggal. Santi cuma cerita di situ aja. Santi nggak mau bilang mamanya itu meninggal karena kenapa, detail meninggal mamanya itu kenapa, karena Santi itu bilang begini, itu adalah aib dari orang tuanya dan dia nggak mau cerita gitu. Terus kabar baiknya lagi, Santi ini sekarang sedang hamil guys. Santi hamil akhirnya. Santi hamil. Terus buat kalian yang baca buat kalian yang nonton video ini, yuk sama-sama kita kirimin Al-Fatihah untuk ibunya Santi. Mudah-mudahan apapun kesalahan beliau ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya. Santi juga bilang kalau Santi itu udah maafin dan udah ikhlas kalaupun memang itu ibunya gitu. Lalu sekarang kondisinya Santi ini, Santi masih sama suaminya. Kita doain semoga Santi ini langgeng sama suaminya. Terus Santi lagi mengandung guys. Santi lagi mengandung, hamil 6 bulan sekarang. Oh my god ya. Mudah-mudahan kehamilannya Santi dilancarin. Mau anaknya cowok atau cewek, semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Terus Santi juga cerita sama aku kalau keluarganya dia nih, maksudnya ipar-iparnya, mertuanya, alhamdulillah sayang banget sama si Santi ini. Nah, menurutku ya, dari kisahnya si Santi ini, hikmah yang bisa kita ambil itu adalah satu. Pertama, jangan pernah bersekutu sama yang namanya setan. Satu. Kedua, tetap tabah, ikhlas ngejalanin apapun yang menjadi ujian kita. Insya Allah juga pasti bakal ngasih jalan gitu. Kayak contohnya kayak ceritanya si Santi nih, yang dia itu dari kecil susah maksudnya diuji gitu kan. Nah sekarang dia punya keluarga yang mertuanya sayang sama dia gitu. Itu kan adalah satu berkah gitu ya, suami yang sayang sama dia, keluarga yang
lengkap gitu kan. Alhamdulillah banget lah pokoknya kayak gitu. Ya alhamdulillah endingnya bahagia. Oke guys, buat kalian yang punya cerita yang mau aku ceritain gitu, mau berbagi cerita, bisa email di link description sini, emailnya pokoknya ya, kirim ke ini email di bawah ini, nanti kalian lihat aja sendiri. Oke, pokoknya kalau kalian udah kirim email, tolong cantumin juga sosmed yang bisa aku hubungin biar aku bisa hubungin kalian. Dan lagi, kalau kalian udah kirim ceritanya ke aku, berarti kalian siap cerita itu aku bawain. Oke guys, makasih. Jangan lupa subscribe, di like, di share gitu ya. Oke, makasih. Buat kalian juga yang punya masukan-masukan apa, boleh komen di bawah ya. Karena masukan dan kritik itu akan mendidik, tapi dengan bahasa yang sopan. Oke, terima kasih semua. Bye-bye semua. Semoga kita selalu dilapangkan rezeki dan selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, bye-bye semua. Thank you. Wassalamualaikum.